Jadi ini sebenarnya teori ya, teori yang kita pelajari bagaimana sih model perubahan organisasi itu. Jadi kita berbicara pada konteks organisasi ya. Kalau sebelumnya itu ada berbicara tentang individu, tentang kelompok. Kalau ini lebih kepada organisasi, baik itu perusahaan ataupun instansi pemerintahan. Namun karena kita adalah bisnis, administrasi bisnis, jadi kita mengacu pada perubahan organisasi, dalam hal ini perusahaan. Nah, ini ada pendapat dari Charles F. Kettering ya. Dunia benci perubahan, namun perubahan adalah satu-satunya cara yang membawa kepada kemajuan. Jadi mungkin teman-teman juga mengalami ya, bahwa cenderung enggan berubah atau bahkan menolak perubahan. Atau bahkan benci. Karena perubahan itu memang cenderung ada yang tidak mengenakan atau seringkali karena selalu berada pada zona nyaman akhirnya enggan untuk berubah, dan seperti itulah yang sehingga menurut Charles E. Kettering bahwa dunia bahkan pun benci dengan perubahan. Namun kalau tidak berubah maka tidak ada kemajuan. Nah, apa yang kita bahas pada hari ini? Yang pertama adalah model perubahan Lewin atau Kurt Lewin ya. Jadi model perubahan Kurt Lewin. Yang kedua, model riset tindakan. Jadi perubahan model riset tindakan. Yang ketiga, model perubahan Kotler, John Kotler. Bukan Kotler, mohon maaf, Kotter. Bukan Kotler yang pemasaran ya. Model perubahan Kotter. Yang keempat adalah model perubahan terus-menerus. Nah, inilah yang kita bahas hari ini. Materinya tidak terlalu panjang, hanya 4 pokok bahasan saja yang kita akan lihat bagaimana sih model perubahan itu dari berbagai teori atau aspek, dari 4 aspek ini. Nah, kita masuk pada model perubahan yang pertama. Model perubahan pertama yaitu model perubahan Lewin atau Kurt Lewin. Sebenarnya apa sih model perubahan Lewin itu? Nah, ini yang paling banyak sebenarnya dipakai ya, karena dianggap lebih sederhana. Namun pada kondisi tertentu model perubahan Lewin ini tidak bisa masuk pada berbagai permasalahan dalam setiap organisasi, karena dianggap terlalu sederhana oleh para praktisi agen perubahan. Bagaimana tahapan model perubahan Lewin? Yang pertama ada namanya unfreezing, pencairan. Jadi dalam membuat perubahan itu, dalam melakukan perubahan, menurut perubahan Lewin yang pertama dilakukan adalah unfreezing, pencairan, yaitu menciptakan motivasi dan kesiapan untuk berubah melalui diskonfirmasi positif. Maksudnya adalah dalam melakukan sebuah perubahan, ada pendekatan kepada karyawan atau bawahan bahwa kalau kita tidak berubah, maka akan terjadi efek seperti ini. Jadi dilihat perbedaan-perbedaannya antara ketika tidak berubah dengan kalau kita berubah atau ketika karyawan berubah. Jadi ada namanya diskonfirmasi positif. Membedakan bahwa ini sesi positifnya, ini sesi negatifnya kalau tidak melakukan sebuah perubahan. Itu yang dimaksud sebagai unfreezing, mencairkan, memotivasi, kemudian memberikan arahan bahwa inilah pentingnya dalam sebuah perubahan, ada sisi positif ketika berubah dan ada sisi negatif ketika bertahan pada kondisi yang ada sekarang. Misalnya kondisi status quo ya, status yang sudah atau sesuatu yang sudah dijalani sampai hari ini yang memungkinkan dan perlu adanya sebuah perubahan karena sudah tidak relevan lagi. Itu langkah pertama dalam model perubahan Lewin. Yang kedua, ada masuk pada tahap moving atau bergerak. Moving ini artinya menggeser perilaku organisasi, departemen, atau individu ke level baru.
Jadi mohon maaf. Jadi setelah dilakukan unfreezing, diberikan pandangan-pandangan dan motivasi, kemudian dilakukanlah sebuah proses gerakan, baik itu perilaku organisasi ataupun divisi, departemen atau individu ke level yang baru. Level yang baru ini adalah sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang ingin dituju dalam sebuah perubahan. Misalnya penggunaan teknologi. Katakanlah misalnya ada penggunaan teknologi baru yang harus dipakai dalam sebuah perusahaan. Itu yang dicoba dilakukan penggeseran untuk diadaptasi teknologi baru itu, baik secara organisasi maupun karyawannya. Itu yang dimaksud sebagai menggeser perilaku organisasi, departemen atau individu ke level yang baru. Mengadaptasikan, mencoba memakai atau menggunakan teknologi yang baru yang akan dilakukan. Itu yang dimaksud sebagai moving. Nah, yang ketiga, rephrasing. Rephrasing ini pembekuan kembali. Ini kayaknya ada TF ya. Rephrasing itu pembekuan kembali, artinya menstabilkan organisasi pada keadaan baru dan seimbang. Setelah bergerak pada arah yang dituju, setelah menggunakan alat itu, contohnya tadi yang mengadaptasi teknologi itu, dia lakukan adalah pembekuan kembali, rephrasing. Menstabilkan, artinya ketika karyawan sudah menggunakan itu harus tetap dipertahankan. Jangan sampai karyawan yang sudah menggunakan alat itu sudah diadaptasikan, sudah diuji coba misalnya, kembali ke pekerjaannya atau kembali ke habitatnya misalnya, itu ternyata masih menggunakan pola-pola lama. Karena masih sulit melakukan perubahan misalnya, atau masih sulit untuk menggunakan alat itu. Maka diperlukanlah namanya rephrasing, pembekuan kembali. Dengan keadaan organisasi yang baru dan seimbang. Jadi mengontrol, tetap mempertahankan agar perubahan itu tetap bisa berjalan. Karena tidak bisa dimungkiri ya bahwa biasanya orang itu hanya berubah sebentar, mungkin menggunakan alat itu atau teknologi itu, kemudian setelah kembali kepada pekerjaan semula masih menggunakan konsep-konsep yang lama. Maka diperlukan namanya refreshing, tetap menjaga keseimbangan, menstabilkan organisasi pada keadaan yang baru. Karena ketika ada perubahan biasanya ada gonjang-ganjing. Ada yang mengeluh, ada yang tidak terima, bahkan ada yang cuek. Nah, diperlukan namanya refreshing. Nah, ini yang dimaksud model perubahan Lewin ya. Jadi kelihatan lebih sederhana. Mulai dari unfreezing, pencairan, kemudian moving, bergerak, ketika ada rephrasing. Nah, ini bisa dipakai dalam melakukan perubahan. Agent perubahan itu biasanya menggunakan langkah-langkah ini. Nah, kita masuk ke pokok bahasan kedua. Model riset tindakan. Tadi kita pertama model perubahan Lewin, kemudian kita model riset tindakan. Ini dimaksud sebagai model riset tindakan. Model riset tindakan berfokus pada perubahan organisasi, perubahan yang terencana sebagai proses siklus dari penelitian awal tentang organisasi yang menyediakan informasi untuk memandu tindakan selanjutnya. Nah, model riset tindakan ini lebih kepada penelitian ya, menggali data-data. Intinya lebih dilakukan sebagai terencana dan lebih runut lah dan lebih kompleks dibandingkan tadi dengan model Lewin. Nah, ada 8 langkah dalam riset tindakan. Jadi riset tindakan itu ada 8 langkah ya. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, konsultasi dengan pakar ilmu. Kita bahas satu-satu ya. Bahas singkat, identifikasi masalah. Jadi dalam membuat perubahan, model riset tindakan, harus mengidentifikasi masalah dulu. Biasanya ini eksekutif ataupun pimpinan perusahaan ataupun karyawan bisa mengidentifikasi. Tapi yang paling banyak dilakukan atau biasanya itu dilakukan oleh eksekutif puncak. Jadi melihat masalah apa yang ada dalam sebuah organisasinya. Setelah diidentifikasi, masuk kepada konsultasi dengan pakar ilmu perilaku. Jadi mengidentifikasi kira-kira setelah identifikasi masuk kepada konsultasi, bertanya kepada pakarnya behavior ya, pakar perilaku atau pakar tindakan,
kira-kira apa yang gejala yang terjadi dalam organisasinya itu. Nah, setelah konsultasi baru masuk ke pengumpulan data dan diagnosis awal. Dengan dibantu oleh pakar mendiagnosa, oh ternyata ada kemalasan dalam karyawan atau ada kecenderungan untuk tidak bisa melakukan adaptasi berkaitan dengan teknologi yang baru atau enggan belajar karyawannya. Nah, itu yang akan dilakukan pengumpulan data, baru mendiagnosa. Ini belum bisa dipastikan, tapi baru diagnosa, ibaratnya hipotesis kalau dalam sebuah penelitian. Nah, setelah itu umpan balik terhadap klien ya. Jadi umpan balik terhadap klien, pimpinan perusahaan atau perusahaan itu biasanya memberi koordinasi dengan karyawannya di bawah dengan pakar ilmu perilaku, menanyakan apakah memang terjadi betul bahwa di perusahaan ini atau karyawannya cenderung malas atau bahkan tidak bisa melakukan adaptasi dengan teknologi yang baru. Jadi ada umpan balik, ditanyakan ya, dikonfirmasi. Ibaratnya mendengar juga dari pendapat karyawannya. Nah, langkah selanjutnya setelah ada umpan balik, mendiagnosis masalah secara bersama-sama atau diagnosis bersama terhadap masalah. Setelah diumpan balik, baru dilakukan seperti FGD atau membuat semacam diskusi untuk menelah lebih jauh apakah betul memang terjadi ada masalah ini antara karyawan, pimpinan perusahaan dengan pakar ilmu perilaku. Jadi ada 3 pihak yang bisa saling mendiagnosa di sini. Ada pelaku, ada yang menengahi dalam hal ini sebagai ilmuwan, bahwa betul terjadi ada hal seperti ini. Yang keenam, masuk pada perencanaan aksi bersama. Setelah diagnosa bersama, apa yang akan dilakukan? Aksi apa yang akan dilakukan? Apakah ada regulasi baru misalnya dalam perusahaan, atau ada pendidikan atau pelatihan terhadap perusahaan untuk mendeteksi atau mengadopsi teknologi yang baru itu. Jadi perencanaan aksi bersama. Ada rencana aksi. Istilahnya program apa yang akan dilakukan untuk bisa melakukan atau bisa menangani masalah tersebut yang sudah didiagnosa. Nah, 7 tindakan setelah dilakukan program, baru dilakukan tindakan. Apakah itu belajar, pelatihan, ataupun hal yang lain. Jadi kita masuk pada proses tindakan. Nah, yang terakhir, pengumpulan data setelah tindakan. Jadi setelah dilakukan tindakan, ada lagi pengumpulan data untuk melihat sejauh mana proses perubahan itu terjadi. Jadi data-data yang dikumpulkan itu akan dilihat lagi, dikumpulkan sejauh mana hasil capaian sudah dilakukan berdasarkan dari tindakan yang sudah dilakukan. Jadi tetap seperti mendatabasekan hasil dari tindakan tersebut. Inilah yang dimaksud sebagai model riset tindakan. Jadi ada 8 dari langkah-langkah yang harus dilakukan dalam model riset tindakan. Nah, kita lanjut lagi. Ini pokok bahasan yang ketiga. Jadi materinya ini hari ini tidak terlalu panjang ya. Model perubahan Kotler, bukan Kotler ya. Kotler itu yang Philip Kotler. Ini John Kotler. Apa yang disampaikan sebagai model perubahan dari teori Kotler itu ada juga 8. Ada 8 model perubahan langkah yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan oleh model Kotler. Yang pertama, membangun perasaan urgensi. Jadi membangun perasaan bahwa melakukan sebuah transfer kesadaran bahwa mesti ada perubahan dalam organisasi ini. Jadi itu bahwa perubahan itu penting dilakukan. Perubahan itu mutlak dilakukan dalam hal ini. Karena kompetitor misalnya sudah membangun teknologi yang baik, ataupun sudah ada penantang baru berkaitan dengan produk yang telah dilakukan. Jadi perasaan genting ini atau nilai yang akan mendorong pertama untuk melakukan perubahan. Misalnya produk yang kita jual itu ternyata ada yang menjual lebih murah.
Itu harus diberikan kesadaran itu. Makanya itu yang dimaksud sebagai membangun perasaan urgensi. Bahwa mau tidak mau harus adakan perubahan. Nah, selanjutnya setelah membangun perasaan urgensi, masuk lagi ke tahap kedua, menciptakan koalisi yang memandu, mengumpulkan elemen-elemen yang ada dalam organisasi, kemudian dipandu, menciptakan koalisi yang memandu bahwa apa yang akan dilakukan untuk tahap selanjutnya. Nah, ketika mengembangkan visi dan strategi, jadi melakukan apakah visinya ini mesti dilakukan pembenahan atau ditambah, dan strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang akan dilakukan atau perubahan yang akan dilakukan. Nah, yang keempat ini masuk pada mengomunikasikan visi perubahan, bahwa perusahaan ini akan melakukan perubahan besar-besaran, meningkatkan SDM karyawan, harus adaptif dengan teknologi, harus berdamai dengan teknologi, dan siap untuk terus belajar. Jadi 1, 2, 3, dan 4 ini sebenarnya yang banyak dilakukan untuk perubahan model Kotter. Nah, untuk tahapan selanjutnya ini bisa dilakukan ketika tahapan keempat sudah selesai. Memberdayakan tindakan berbasis luas, artinya visi yang sudah dikomunikasikan itu dilakukan dalam bentuk tindakan yang lebih luas. Misalnya perubahan dalam hal penggunaan ini kalau teknologi sebenarnya yang paling banyak perubahan ya, karena yang paling cepat berubah itu adalah teknologi. Anggaplah yang contoh lain, misalnya karyawan bisa bekerja tanpa harus ada di kantor. Nah, itu kan tindakan yang misalnya everything is work, jadi dimanapun bisa kerja. Jadi bahwa yang dilakukan terobosan-terobosan dalam perusahaan itu berbasis kinerja. Jadi bukan lagi bahwa kerja itu harus datang di kantor seperti yang dilakukan saat ini kan WFA ya. Saya misalnya mengajar tanpa harus ke kampus, teman-teman belajar tanpa harus ke kampus. Jadi visi misi itu, misalnya pembelajaran daring karena kampus punya pembelajaran daring, harus melakukan tindakan karena corona misalnya. Jadi itu bisa dilakukan tindakan yang lebih luas cakupannya. Itu salah satu contoh ya untuk bisa dipahami lebih mudah apa sih yang dimaksud memberdayakan tindakan berbasis luas. Selanjutnya menghasilkan kemenangan-kemenangan jangka pendek. Kemenangan-kemenangan jangka pendek ini diartikan sebagai prestasi atau capaian yang ingin dilakukan. Misalnya pencapaian hari ini berapa? Kalau misalnya perusahaan berapa jumlah produk yang harus dijual, berapa omset yang harus dilakukan pada hari ini. Itu kemenangan-kemenangan jangka pendek. Selanjutnya ketujuh, mengkonsolidasikan keuntungan dan menghasilkan perubahan yang lebih banyak. Jadi setelah ada keuntungan itu disampaikan, dikonsolidasikan, kemudian bisa lagi membuat perubahan yang lebih baik lagi. Kedelapan, menambahkan pendekatan baru dalam budaya. Jadi budaya-budaya atau perubahan yang sudah dilakukan itu dibuat jadi sebagai culture atau budaya dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau kita lihat model perubahan Kotter ini memang agak kompleks ya. Tetapi kalau biasanya kalau ada yang menggunakan pendekatan itu bisa dilakukan dari 1 sampai 4 saja. Itu sudah bisa dilakukan untuk perubahan. Ke 5, 6 sampai 8 itu adalah tingkatan selanjutnya ketika model perubahan atau langkah 1 dan 4 sudah tercapai. Jadi lebih kelihatan lebih kompleks. Nah, kita masuk yang versi terakhir. Model perubahan terus-menerus. Jadi sebenarnya model perubahan itu banyak ya, cuma kita akan bahas saja di pertemuan ini hanya 4 model perubahan. Apa yang dimaksud sebagai model perubahan terus-menerus? Bahwa pada dasarnya model perubahan itu mesti dilakukan setiap saat. Ini filosofinya atau dasar pemikiran dari model perubahan terus-menerus. Bahwa setiap saat itu mesti ada perubahan. Nah, kalau kita melihat gambar ini ya, jadi gambar ini
ada 5 tahapan atau etape yang dilakukan dalam perubahan model perubahan terus-menerus, dan ini di sinilah fungsinya agen perubahan. Jadi agen perubahan itu mengenali masalah, proses pemecahan masalah, implementasi perubahan, dan mengukur, mengevaluasi, dan mengendalikan. Agen perubahan berperan di sini. Siapa yang dimaksud sebagai agen perubahan? Agen perubahan itu bisa dari internal perusahaan, bisa juga di luar perusahaan. Namun yang paling direkomendasikan itu ketika agen perubahan itu berasal dari luar. Jadi biasanya perusahaan itu minta konsultan ataupun ada tim khusus untuk mendeteksi atau mendorong agar terjadi perubahan dalam organisasi atau perusahaannya itu. Itulah yang dimaksud sebagai agen perubahan. Bisa dari internal, bisa dari luar. Tapi yang paling direkomendasikan itu dari eksternal. Nah, ada manajemen transisi. Manajemen transisi ini fungsinya selama dalam proses perubahan itu tetap membuat langkah-langkah agar dalam proses pekerjaan dalam perusahaan itu tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Karena biasanya kan dalam proses perubahan itu kan ada gejolak ya, atau bahkan gonjang-ganjing karena belum beradaptasi atau ada namanya tadi ada unfreezing ya, ada pencairan dan sebagainya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan itu bisa terhambat. Nah, makanya dibutuhkan namanya manajemen transisi ketika masuk implementasi perubahan. Manajemen transisi inilah yang betul-betul paham kondisi perubahan yang akan dituju. Karena dia akan yang menggantikan sementara proses perubahan itu setelah settle atau setelah kondisinya sudah membaik, baru dilepaslah manajemen transisi ini untuk ke karyawan atau ke staf yang melakukan perubahan itu. Jadi di sini fungsinya manajemen transisi. Setelah diimplementasi perubahan, baru diukur, dievaluasi, dan dikendalikan seperti apa perubahan ini, apakah efektif, sejauh mana keberhasilannya, dan bagaimana tetap mengontrol agar perubahan itu tetap berjalan. Nah, seandainya dalam pengukuran itu, dalam evaluasi itu tidak sesuai dengan target, maka didefinisikan lagi masalahnya, ditinjau ulang. Jadi kembali lagi ke poin 2. Jadi poin 2, 3, 4, dan 5. Disinilah agen perubahan berperan. Jadi peran agen perubahan mengenali masalah, proses pemecahan masalah, implementasi perubahan, dan mengukur, mengevaluasi, dan mengendalikan perubahan. Ini yang paling banyak dipakai dalam praktisi agen perubahan, model perubahan terus-menerus. Meskipun tadi ada ya, tapi yang banyak dipakai itu adalah model perubahan terus-menerus. Oke, terakhir ini pesan dari Prof. Renal Kasali, change management atau manajemen perubahan harus menghadapi berbagai risiko dan tidak selalu membawa kemajuan. Namun yakinlah tanpa perubahan tidak akan ada kemajuan. Jadi yang harus dipahami bahwa tidak semua perubahan itu berdampak baik ya. Tergantung bagaimana mendiagnosa perubahan itu. Makanya tadi diperlukan model perubahan yang mana yang paling cocok. Dan selalu ada risiko. Jadi perubahan itu selalu ada risiko dan tidak selalu membawa kemajuan. Akan tetapi kata Prof. Renal Kasali, kalau kamu tidak berubah maka tidak akan ada kemajuan. Saya kira itu untuk materi hari ini sangat tidak terlalu panjang ya, tapi mudah-mudahan ini bisa dicerna dan bisa dipahami. Bagaimana cara mengelola perubahan atau melakukan proses perubahan dari 4 teori yang saya jelaskan tadi. Oke, kita masuk pada sesi diskusi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan.